genah. Iki kan yo terus nek sing wis sering mbok krungu. Nek omahmu kuwi goreng-goreng anggone makseng. Nggih. Tanggamu mambu makseng. Kuwi mek roh ambune tok apa kudu roh rasane? Hadise. Hah? Wis sunah rasul kan kudune kan ngono. Jadi iki logikane kan ngono. Molakno. Wong wedok iki ora nggih lengo wangi. Kuwi kok mari kowe pengen lambune. Ya. Iki rumusin donya wis ngono kuwi. Tak contone neh rumusin donya. Wong ki mendina mangan wis katakan 10 dina ora ngising nang nguyuh. Iso apa ora? Kowe jabariyah ya iso. Yo lek Gusti Allah kersane nguyuh ya panggasihan ya iso. Kuwi jabariyah ngono. Sebab mungkin jabariyah. Ya lek mbok omongne ya tapi prakteknya renek ngono. Enggak bisa. Wonge kudu nguyuh, kudu ngising lek metu keringat. Lah saiki tak balekne neh. Iki rumus ngene iki lek ulul albab ra nggih ngono tok. Kowe iki punya pemasukan duit mlebu. Terus mari ngono blas ra ketes iki ya iso. Gering wing kok jar-jarne. Lek ra dirampok wong, dihapusi wong, wing lara. Ayo sing duit akeh kuwi. Kudu bocor, kudu mili. Miliki parane ning ndi, Pak? Ning ngisor. Mili ora ning dhuwur. Banyu mili ning dhuwur ki enggak masuk akal. Ngene ya akeh. Banyu. Lho banyu lho mili ning dhuwur. Dadi modele saiki banyu mili ning dhuwur. Wong jenenge wis wong dhuwur malah tuwai dhuwit lho. Apa ora? Wong nyuwap-nyuwap ning dhuwur parane. Banyu kudu milih sing ngisor dhewe mesti kudu bagian banyu. Apa ora? Wong sing melarat dhewe luwe ana. Banyu milih mesti ning ngisor. Kemudian wa min samaratil iman bil qada wal qadar, termasuk juga buah-buah iman terhadap qada qadar. Ada kita tetap berani komitmen menghadapi berbagai apa yang kita hadapi. Karena kita yakin itu sudah dalam catatan Tuhan. Bahkan Rasul dulu di dalam memotivasi orang-orang yang mujahidin, wis dimotivasi peluru sing ngeneki kuwi wis enek catetane. Pedang sing ngeneki kuwi enek catetane. Duit sing arep mbok tampani enek catetane lah sine. Kowe cuma kuwi yakinmu kurang dadi ora akhire ra moro ra teko. Oh yakin kuat tenan. Yakin metu tenan. Piye maksudnya? Kita itu gini, zahir dan batin. Zahir dan batin, zahire tandang, batine yakin. Wis yakin aku nek berbuat baik, Allah akan membalas kontan. Itu kita harus yakin. Demi Allah harta tidak akan berkurang ketika kau sedekahkan. Wih kudu yakin aku ngetok niki kok mesti balik. Wih kudu yakin. Ya. Rasulullah SAW di dalam memotivasi keyakinan ini sampai lah dia ngomong akal orang masuk akal. Perang Tabuk itu kaya ngopo? Tak ceritane perang Mu'tah.
perang Mu'tah. Mu'tah ki manggene ning Yordan. Sandinge Sungai Yordan. Adohe tok wis enggak teko mikir. Perang Mu'tah iki Rasul itu memberangkatkan 3.000 pasukan, musuhe Romawi 100.000 sekutu, terus orang Nasrani gabungan itu 100, jadi 200.000 lebih, musuh 3.000. Bayangno. Nah, Rasul dalam berpidato yang diangkat sebagai panglima satu Zaid bin Harithah. Kalau nanti Zaid bin Harithah gugur, diganti oleh Ja'far. Kalau nanti Ja'far gugur, diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau nanti Abdullah bin Rawahah gugur, kalian harus melakukan permusyawaratan sendiri siapa yang akan kalian jadikan panglima. Sahabat iki krungu ngene iki paham pisan. Iki engko nek Zaid bin Harithah iki gugur, berarti aku gugur aku. Wis yakin. Aku engko berarti gugur. Mau Kanjeng Nabi ngomong ngono. Iki engko nek Zaid bin Harithah gugur, kuwi diganteni langsung Ja'far. Lek Ja'far gugur diganteni langsung Abdullah bin Rawahah. Lek gugur wis kowe musyawarah dhewe. Nah, kan kayak ngono. Akhirnya semuanya 3 ini gugur semua. Jadi Ja'far itu tangannya tugel sik panggah perang, tanganmu genti kiwa sambil memegang ngempit bendera. Ora cengeng ayo ngono. Ya, luar biasa Ja'far. Kemudian hasil pemusyawaratan sinten? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Lah Khalid bin Walid dalam tuh ketika perang Mu'tah itu pedangku sing pedot 9. Tinggal 1 pedang. Jadi ceklek sampean. Tugel pedang tugel nugelnya pedang 9. Jadi bayangke iki lho. Jadi kembali iman terhadap qada qadar. Iman terhadap qada qadar ini menjadikan kita tuh selalu berani. We bisnis ya yakin berani tenang. Tapi keberanian seperti ini tetap pertimbangannya hadis nggak nukur mang. Napa hadis nggak nukur mang? Ikhris alama yang fauka. We logikamu kudu mbok gunakne. Harus kita selalu mengejar apa yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Ojo cangkruan, sing dikejar tenanan. Minta tolong kepada Allah, kamu jangan menjadi orang lemah. Walanabwan lakum hatta na'lamal mujahidin minkum as-sabirin wa nabwa akhbarakum. Aku menguji kepada kalian sehingga aku kepengen tahu siapa orang yang bersungguh-sungguh. Janjane kan ketok to Pak, ketok to jane. Wong kuwi berhasil niku rata-rata. Wong ki nek berhasil niku rata-rata. Ibarate klopo ya wis diparut terus wis di peweres metu kanik santene. Lek jek urung di ngonokne sulit berhasil. Contohnya anak wong sugih dimodali, wis dimodali 20 juta budal acak-acak, aras-arasen leren, bangkrut, entek lemah piro panggah bangkrut. Kudu tau ngrasakne jerih payah. Wong ayatnya kan hatta na'lamal mujahidina minkum. Aku menguji kepada kalian sampai aku tuh pengen tahu sapa sing tenanan lu. Weh tenanan pora. Artinya apa? Keberhasilan, kesuksesan itu setelah hamba betul-betul bersungguh-sungguh. Wis tahu banteng tulang tenanan itu ya berhasil. Wis sapa wae. Apa kuwi ning politik, apa kuwi ning ekonomi, apa kene berjuang, wis kudu tahu ngrasakne banteng tulang. Tahu rekoso.
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah. Apa yang terjadi pada diri kita itu sudah catatan Allah. Jadi kasare arep nyalek, arep nyambut gawe apa? Kuwi iman qada qadari wis ditukne. Engko resiko kalah iku ditukne tapi tandang gawe sing tenanan, ngono. Resiko kalah itu wis ditukne. Kalah menang wis diqadai qadari wis ditukne. Jadi pamane kalah niku enggak putus asa. Wis tak siap ya aku kalah. Ya. Yang ketiga, buah iman qada qadar ini akan merubah ujian menjadi anugerah, musibah menjadi pahala. Musibah menjadi pahala. Jadi siapapun yang ditimpa musibah, dia yakin musibah itu dari qadar Allah. Dia sabar, dia berserah diri kepada Allah, dia menerima atas putusan Allah. Allah akan menggantinya yang lebih baik daripada apa yang ia harapkan. Ini sudah janji dari Allah. Ketika kita mendapatkan ujian kegagalan, kita sabar, kita ikhlas, kemudian ini Allah akan menggantinya yang lebih baik daripada apa yang kalian harapkan. Lah ini seperti ini, meniki keberhasilan kui mungkin kau neng awakmu neng akhir tua, atau mungkin kau muncul neng anakmu. Kalau kita itu iman seperti ini, uangnya enggak, nopo, tetap semangat berbuat. Kita tetap semangat berbuat. Banyak uang niki, nopo, dedel. Ngapane Quran ini lemah banget dedel. Mbasan apal tenang, anake iku cepet-cepet kabeh ngapal. Biyen ngaji goblok ya. Pas regep sampai jadi pinter. Anake iso cepet-cepet. Begitu juga urusan-urusan yang lain. Biyen bapak itu teko kringkel nyambut gawe panggah kere pas-pasan banget. Engko teko anak penak. Bener. Jadi awake dhewe kudu mendasari sing dasari awake dhewe. Jadi ndamel pondasi. Ada beberapa kelompok manusia yang mereka tuh keliru di dalam memahami qada qadar. Qada qadar itu tidak boleh diarahkan kepada takdir nasib melakukan perbuatan dosa, itu enggak boleh. Itu sifatnya orang-orang musyrik zaman dulu. Lewe nyapa kok nyolong be ditakdir maling wae urip. Itu enggak boleh seperti ini. Orang musyrik dulu begitu. Jadi dalam ayat kan dijelaskan lausya Allahumma asrokna wala abauna wala haramna min dunihi syai'. Andaikan Tuhan itu tidak menghendaki saya untuk menyekutukan, saya tidak menyekutukan. Saya menyekutukan Tuhan itu karena kehendak Tuhan. Buktinya saya itu ditakdirkan menyekutukan. Dan greget nih orang Mesir seperti itu. Nggak boleh untuk apa bicara qada qadar itu tinggi dasari perbuatan dosa dan maksiat. Qada qadar itu untuk supaya diletakkan supaya ketika kamu mengalami kegagalan ini kamu tetap optimis. Pernah ya itu ditulis di dalam hadis Bukhari juga, di Muslim juga ada. Jadi begini, madoni Nabi Musa ning kene Adam. Jadi Nabi Musa iki mau adoni ngene Mbah Adam. Mbah, gara-gara sampean lho.
iki rekoso urip ning donya, aku malah adepan karo Firaun. Nah, kula ngadepi Firaun. Lha sampean biyen piye ning swarga penak-penak sampean dadak nglakoni dosa barang ngono kuwi. Iki gara-gara sampean. Nah. Terus apa jawabnya? Jawabnya Adam. Jawabnya Adam, "Hei Musa, anta kalimullah." Musa, kowe wong sing didhawuhi Gusti Allah langsung to, bisa berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Dan Allah telah menurunkan kepada kamu kitab Taurat. Ora mbok waca kitabmu Taurat kuwi. Enggak mbok waca. Aku terjebak dosa di surga itu catatannya berapa tahun sebelumnya? Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum aku berbuat, ning kitabmu enek to catatane. Wa aso adamu rabbahu faghawa, iku ning kitabmu enek catatane. Aku sak dremo nglakoni. Jadi itu jawabnya Adam. Wong ki ngomongin kodok kodari akhirnya ya urusan seperti ini. Jadi nek wis perkara yang sudah terjadi dan ini menyangkut perkara duniawi, ya sudah. Perkara kalau larangan apa perintah dan larangan tidak boleh untuk permainan bahasa kodok kodar itu. Ya. Wamin samal iman bil qada wal qadar, termasuk buah iman qada dan qadar, anau yakfal insan akan menekankan kepada umat manusia akan semakin kreatif, semakin berani, semakin kreatif. Orang yang jihad fisabilillah, begitu juga orang yang melakukan usaha. Orang yang jihad, begitu juga orang yang melakukan usaha. Mereka akan semakin berani berspekulasi. Karena apa? Karena mereka yakin kabeh sak catetane aku mung nglakoni. Jadi aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kowe ku lho ndelik ana ning ndi calone bakal mati. Aina ma takunu yudrikul maut, kamu mau di mana saja kematian akan datang menjemput kalian. Dari ayat ini Rasul menjelaskan kepada para sahabat, sudah berangkat kamu. Andaikan kalian nanti sampai mati, matinya syahid. Andaikan kalian nanti hidup, kalian mendapatkan ghanimah. Arzizku tahta dhilal suf, rezeki itu di bawah naungan pedang. Rezeki itu di bawah naungan pedang. Enggak enak sahabat mbiyen tabiin ki sing wigih enggak enak. Karena ya seperti ini, mati syahid, lek menang sehat dapat ghanimah. Enggak tanggung-tanggung, ora tanggung-tanggung. Ya seperti gambarannya seperti itu. Rasul di Madinah itu oleh tempat seberapa, hanya sekian tahun berkembang, mulai daratan manapun sudah dalam kekuasaan kita. Dan ketika jadi kekuasaan, tanah sak sembarangannya kan milik kita. Sehingga sahabat-sahabat besar, sahabat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor rata-rata menjadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, itu rata-rata. Namun mereka-mereka yang jadi tokoh-tokoh seperti ini, mereka tuh hormat dengan orang-orang yang gugur duluan. Aku nu pilih jadi sing mati biyen. Karena apapun yang terjadi tetap menimbulkan namanya perjuangan. Kesalang surupan itu selalu ada, kesalahpahaman itu selalu ada. Pernah sampai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi gubernur Kufah. Itu diturunkan langsung oleh Umar bin Khattab atas laporan-laporan dari sebagian masyarakat. Coba, Sa'ad bin Abi Waqqas kan ya orang besar. Ketika itu Amirul Mukminin, khalifahnya Umar bin Khattab.
Karena ada laporan Sa'ad bin Abi Waqqas diturunkan jabatan. Yang itu ditulis dalam hadis, mendoakan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita oleh tak dongak nelek oleh. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia itu diturunkan jabatannya, tahu pelakunya ini namanya Zaid bin Qatadah, sing bikin laporan-laporan palsu ini. Dia berdoa, ya Allah, kalau memang dia Zaid itu melaporkan kepada Amirul Mukminin seperti ini karena cari muka kepada Amirul Mukminin, ya, bukan karena ikhlas, ya Allah, berilah dia umur panjang, timpakan kemiskinan, hadapkan berbagai fitnah yang menimpa kepadanya, sehingga ketika dia tua, ini Zaid bin Qatadah itu tua ngoten, asobatne du'a'u Sa'ad beh, aku kena dungane Sa'ad, kena sabdone Sa'ad, aku cilaka. Wani tua ora mati-mati, biyen yo orang sedikit terhormat, saiki ino senengane ning pinggir dalan, nek enek cah wedok liwat njaraki. Rap menapa hidepe alise wis nglembreh ning mripatnya nih. Putih wisan, tuwek banget, melarat, dadi wong empuk malian. Asobat nidu aku kena sabdone Sa'ad. Diturunkan, itu kan menyakitkan sekali. Nah. Itulah diantaranya iman terhadap qada dan qadar. Mungkin bab iman sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita membicarakan bab tentang kemerdekaan. Bahwa apapun yang terjadi kemerdekaan ini memang kewajiban kita umat Islam. Kita sebelum merdeka, sedang kemerdekaan, dan setelah merdeka kita tetap sama. Karena apa? Karena kemerdekaan itu pada dasarnya perwujudan daripada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Perwujudan kita berjuang memerdekakan negeri ini, itu yang mengilhami tetap wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, untuk menegakkan keadilan pada dasarnya. Setelah kita merdeka, mengisi kemerdekaan, tetap ini kita pakai. Apa lek sausé merdeka iki ungkang-ungkang, gur mengisi kemerdekaan itu kita berhura-hura? Tidak. Kalau kita mengisi kemerdekaan itu kita hura-hura, bersukaria, berdangdut ria, sudah berbagai kemungkaran kita bebaskan. Ini namanya kita sudah tidak merdeka. Bagi kita orang beriman seharusnya, khususnya para banser-banser, nek enek kemungkaran kini ngati kudu ngerasa loro, saya itu dihinakan. Jangan justru ikut terlibat dalam kemungkaran. Kalau kita itu punya iman, nek enek mungkar iki ngati loro, minimal yang ati loro iku aful iman, apa seiman. Iman yang paling rendah seperti itu. Setelah merdeka itu, andaikan tidak ada para ulama yang mengesahkan kepemimpinan, Indonesia nggak bisa merdeka. Karena begitu diproklamirkan ini, keabsahan seorang pemimpin itu butuh keabsahan zahir dan batin, sampai keabsahan secara spiritual.
Karena di waktu-waktu seperti itu nanti akan rawan bermunculan tokoh-tokoh yang lain kepingin dia sebagai presiden. Maka dari itu sikap ulama ketika itu langsung cepat-cepat merapatkan barisan dari Sabang sampai Merauke. Ada perwakilan-perwakilan yang diajak melakukan syura, menentukan, memastikan, memutuskan hukum bahwa Anas Soekarno waliul amri al-dzaruri bisaukah. Didok bahwa Soekarno ada sebagai presiden ya dalam keadaan darurat karena punya kekuatan. Artinya apa? Artinya terpilihnya Soekarno itu bukan hasil pemilu. Terpilihnya Soekarno itu seorang yang punya kekuatan. Jadi begini, ibarat begini, di zaman kolonial sekalipun presidennya mamane wong Londo, ini daripada kita menentang yang sia-sia, umpamanya daripada kita menentang yang sia-sia, itu lebih baik sementara mendukung pemerintahan yang sah. Sakit itu apa maksudnya? Maka kolonial dulu pinternya yang pinternya karena mayoritas Indonesia itu umat Islam, yang dijadikan bagian mufti di Jikone Habib Utsman di Jikone ke Yaman. Ngelabui karena masyarakat Muslim. Nah, ketika di situ sudah ada Habib Utsman sebagai muftinya dan undang-undang yang berjalan itu tidak undang-undang kekufuran, enggak banyak undang-undang di situ sing pro dengan Islam banyak di zaman penjajah itu. Saya kira hukum saat niki loh, undang-undang Indonesia loh, itu kebanyakan ya diambilan dari kolonial kasihan. Jadi hukum Allah kuwijane, hukum Allah ku nek diterapne kafiro ya diuntungne lho Pak. Jadi perwujudan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali merahmati umat seluruh alam. Artinya apa? Nek hukum Allah, nek ajarane Muhammad kuwi berjalan di muka bumi, rahmat itu loh turun. Tidak ada hukum yang paling membawa rahmat kecuali hukum Allah. Hukum yang membawa rahmat itu hanya hukum Allah. Jadi hukum Islam itu hukum yang membawa rahmat, liane nggak bisa membawa rahmat. Karena syarat mutlak hukum itu membawa rahmat, satu yang bikin hukum tidak ada kepentingan. Gusti Allah kayak hukum ada kepentingan barang. Gusti Allah nggak hukum kowe kon sing dipangan kon sing halal, enak kepentingan apa? Gak enak Gusti Allah apa kepentingan. Jadi sing nggak hukum kuwi pamane kowe bupati, presiden nggak hukum. Isuk sore isuk dele sore tempe demi kepentingan kon adil nggak iso. Jadi syarat mutlak hukum itu hukum adil, sing gawe hukum nggak ada kepentingan. Maka di dalam Islam itu sebagai Amirul Mukminin atau sebagai khalifah, sebagai pejabat pemerintah, mereka tidak boleh melakukan bisnis di wilayah kekuasaannya. Jadi ora oleh nggarap proyek bisnis, nggak oleh. Karena apa? Mesti kepentingan nanti. Pun balik teng titik masalah. Mengisi kemerdekaan. Pada dasarnya mengisi kemerdekaan itu nopo? Tetap arahnya istikmarul ardi, memakmurkan jagat. Kemakmuran itu kemakmuran zahir dan batin. Kemakmuran secara zahir wujudnya perdamaian, ketentraman, kemandirian
kemandirian urusan pangan, kemandirian urusan ekonomi, kemandirian urusan kesehatan, ada kemandirian itu merdeka. Kita rasakan kemandirian kita di era penjajah dulu, termasuk kemandirian di dalam kesehatan, itu lebih mandiri daripada sekarang. Wong biyen kuwi kaya kelahiran ngono kuwi ora repot-repot. Wong loro ora repot-repot. Wong loro iki wong biyen kiwa tengen omah iku wis empon-empone komplit, nyatane sehat-sehat. Sakniki wong loro mlayune wis ning rumah sakit, ning apotek. Enggak mandiri pisan. Kowe iki obat iki isine apa enggak? Lek biyen mandiri. Jadi sudah kadung terbiasa digendong diopeni, nggak kerosok. Juga seperti hanya dulu sak melarat-melarate, itu dulu sak melarat-melarate wijane sing apik dijehiarne ora usah nek BLT. Aku setuju ngono kuwi. Jarne rasa nek BLT, sing penting pemerintah kudu gawe sarana-sarana pekerjaan. Kuwi lek BLT enggak mandiri kok. Kuwi diciptakan masyarakat sing nglintuh. Padha kalau tak gambarne anake wong sugih belajar nyambut gawe dimodali ora enek sing dadi. Ora enek sing dadi. Anake wong melarat kepewepet nyambut gawe tuwonanan dadi. Nah. Jadi mentale wong sing disuapi, mentale wong sing diloloh kuwi enggak iso kon mandiri. Ya. Di dalam membentuk menegakkan fungsi kita sebagai khalifah dalam rangka untuk istiqmarul ardi, itu sebenarnya butuh pilar-pilar yang kuat. Satu, kuatul ilmi, kuate ilmu, ulumuddin, juga ilmu umum, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Yang penting kuatul ilmi ini harus ada. Yang kedua, kuatul jamaah. Kuatul jamaah. Jadi kalau zaman dulu